Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Darmawanti Gayani Ningsiwi Purwanti SPD, biasanya dipanggil dengan Bu Ani, seorang calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022, berasal dari Jombang. Pada tanggal 5 November 2022, saya telah menulis jurnal refleksi Dwi Mingguan. Di sekolah saya, yaitu SD Negeri Melaras, Sumbito, Jombang, Jawa Timur. Perasaan awal saya mengikuti guru penggerak, saya tuangkan dalam sebuah puisi. Hati Guru Amo, buah karya Darmawanti Gayani Ningsiwi Purwanti. Pagiku buta, ku ayun sepeda tuaku. Ribuan mil kan ku tempuh untuk melihat senyum muridku. Kebahagiaan tanpa wajah lusuh, berpeluk kemericik hujan di dekapku. Terik matahari tak luluh membakar kulitku. Penyemangatku untuk menghamba padamu tanpa keluh. Hatiku pilu, sedih, sah dan itu muridku penuh keluh. Memutar otakku, menggali rasaku. Sabar, terus belajar untukku. Kukuatkan semangatku dengan senyum yang teduh. Meski aku takut tak mampu menjadi among untukmu. Tujuan utama menjadi guru penggerak adalah dapat tergerak, bergerak dan menggerakkan, dapat meningkatkan kemampuan dalam mengajar dan menjadi pemimpin perubahan ke arah yang lebih baik, serta mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti cita-cita yang digagas KHD. Kendala dan hambatan yang saya hadapi mengikuti program guru penggerak. Sebagai guru, saya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengajar murid saya, juga menyelesaikan tugas administrasi yang begitu banyak, serta tanggung jawab saya sebagai orang tua untuk merawat anak saya yang masih kecil merupakan suatu kendala bagi saya untuk membagi waktu dalam mengikuti program guru penggerak. Solusinya adalah saya harus bisa membagi waktu sebaik-baiknya agar tidak melupakan tugas yang merupakan kewajiban saya, baik sebagai guru dan orang tua, juga sebagai tugas dalam menyelesaikan program guru penggerak ini. Rangkaian kegiatan pada program guru penggerak hari Kamis tanggal 22 Oktober 2022, pembukaan guru penggerak secara nasional angkatan ke-7 tahun 2022 dengan cara daring, dan alamat linknya seperti yang tertera di jurnal saya ini dan bisa dibaca bersama-sama. Kemudian dilakukan pada pukul 11.00 sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Telah berjalan dengan lancar dan penuh antusias para pesertanya. Perasaan saya senang sekali meskipun hanya bisa menyaksikan di YouTube karena tidak bisa masuk link. Pada hari Kamis juga tanggal 20 Oktober 2022, orientasi guru penggerak secara nasional angkatan ke-7 tahun 2022 dilakukan juga secara daring, dan alamat linknya ada di jurnal saya ini, yaitu yang bisa kita baca bersama-sama pada pukul 11.00 sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Telah berjalan dengan lancar dan saya mengerti cara menggunakan LMS
LMS dengan mempraktikkan panduan yang telah dijelaskan. Bahagia sekali karena saya akan memulai program guru penggerak ini. Ada beberapa dokumentasi kegiatan pembukaan dan orientasi yang saya ambil dari screenshot YouTube. Di situ ada beberapa CGP yang ikut melaksanakan kegiatan pembukaan dan orientasi. Selanjutnya Jumat tanggal 21 Oktober 2022 ada kegiatan melihat LMS dan mengerjakan tes awal. Alhamdulillah, tenang, saya sudah mengerjakan. Setelah kegiatan saya mengajar di kelas terselesaikan, di tengah-tengah kesibukan, saya harus bisa membagi waktu saya dengan baik, dengan penuh harapan semoga lancar pada kegiatan selanjutnya. Dan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 ada kegiatan lokakarya orientasi bertempat di SMK Negeri 1 Jombang pukul 7.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kegiatannya sangat menyenangkan, saya dapat bertemu secara langsung dengan PP dan teman-teman CGB. Meskipun hari itu padat sekali kegiatannya, tak menyurutkan semangat saya. Dan saya juga mempunyai dokumen kegiatan lokakarya orientasi itu, foto-foto bersama teman-teman CGP dan juga PP. Selanjutnya Senin tanggal 24 Oktober 2022 melihat video dan modul pada pendahuluan yang membuat saya semakin tertarik menulis refleksi kritis dan harapan ekspektasi. Dalam kegiatan ini saya telah menuliskan refleksi kritis tentang diri saya dan pemikiran KHD, juga mengenai harapan dan ekspektasi saya mengenai pendidikan dan pengajaran ke arah yang lebih baik. Dilanjutkan pada hari Selasa 25 Oktober 2022, kegiatan eksplorasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam kegiatan ini saya membaca pemikiran KHD dan melihat video tentang pendidikan yang digagas KHD, membuat saya terinspirasi dan bersemangat melakukan perubahan yang lebih baik dalam dunia pendidikan. Dan saya juga membuat video mengenai refleksi diri saya terhadap pemikiran KHD untuk memenuhi tugas di LMS dan rasa bangga saya menjadi calon guru penggerak. Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, forum diskusi virtual pada pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam kegiatan ini, kami calon guru penggerak bersama fasilitator Bu DRA Teti Rosliana SPD MPD berdiskusi mengenai pemikiran KHD. Alhamdulillah, kami semakin menghayati dan mengerti cita-cita KHD. Saya menjadi lebih bersemangat. Adapun dokumentasi Vkom forum diskusi kami berupa foto ketika kita berada di ruang virtual. Minggu tanggal 30 Oktober 2022 berdiskusi dengan kelompok, dan satu hari sebelum diskusi fasilitator memandu untuk membentuk kelompok terdiri dari 5 anggota kelompok, dan kebetulan saya anggota kelompok 1. Setelah semua masuk ke dalam link yang dibuatkan fasilitator, kami langsung berdiskusi mengenai pemikiran KHD dengan sosial budaya di sekitar kita yang menebalkan karakter budaya. Diskusi berjalan lancar dan menghasilkan bahan presentasi kelompok untuk Vkom selanjutnya. Saya senang sekali bisa mengikuti diskusi ini, dan dokumentasinya berupa foto saat kita berdiskusi dengan kelompok. Senin tanggal 31 Oktober 2022 ada kegiatan Vkom di ruang kolaborasi
Untuk presentasi modul 1.1, hasil diskusi dengan kelompok kecil dan dipresentasikan dengan kelompok besar. Alhamdulillah terlaksana dan membawa hasil pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemikiran KHD dan sosial budaya masyarakat sekitar yang bisa menebalkan karakter murid. Dengan pemahaman yang saya peroleh dari kegiatan ini, saya menjadi semangat untuk menerapkannya. Adapun beberapa dokumentasinya berupa foto ketika berdiskusi dengan kelompok di ruang virtual. Selasa, tanggal 1 November 2022, ada kegiatan unggah tugas kolaborasi. Alhamdulillah telah terselesaikan. Unggah tugas bahan presentasi kelompok saya hasil diskusi kelompok dengan lancar. Perasaan saya pun tenang dan senang karena bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Rabu pada tanggal 2 November 2022 ada kegiatan melakukan elaborasi pemahaman, dan sebelum dilakukan Vkom saya telah membuat pertanyaan di ruang elaborasi untuk dibahas dengan instruktur. Selanjutnya melakukan Vkom didampingi Ibu Dr. Maulida Hardiana Haryanti SPD MPD, dan saya telah mengikuti dengan lancar. Perasaan saya pun senang. Adapun dokumentasinya adalah foto ketika kita melakukan Vkom. Kamis tanggal 3 November 2022 ada unggah tugas demonstrasi kontekstual. Alhamdulillah saya sudah mengunggah tugas demonstrasi kontekstual berupa video puisi saya mengenai pemikiran KHD dengan rasa kagum dan gembira. Jumat tanggal 4 bulan 8 November 2022 mengunggah tugas 1.1 A8 mengkaitkan antara materi merefleksikan dan menyimpulkan modul 1.1. Alhamdulillah saya sudah berhasil mengunggah tugasnya, hati pun merasa tenang. Sabtu tanggal 5 sampai 9 November 2022 aksi nyata. Dalam kegiatan ini saya membuat jurnal refleksi dan aksi nyata pembelajaran saya di kelas untuk mengimplementasikan pemikiran KHD di kelas yang saya ampuh, yaitu kelas 2, menggunakan permainan baik modern maupun tradisional untuk meningkatkan motivasi murid saya dan menanam budi pekerti dengan pembiasaan-pembiasaan nilai 5S, juga nilai keagamaan. Adapun kendala-kendala yang saya hadapi adalah kurangnya dukungan dari beberapa orang tua murid ketika saya suruh putra-putrinya membawa HP, karena ada yang belum mempunyai HP atau HP 1 digunakan oleh banyak anggota keluarga, kuota internet yang terbatas dan sinyal yang tidak stabil. Solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut adalah dengan mengkomunikasikan kepada orang tua murid melewati WA group agar putra-putrinya diizinkan membawa HP untuk kegiatan pembelajaran bermain kuisis di kelas. Jika masih ada yang belum diperbolehkan, maka bisa bergantian meminjam HP temannya untuk memainkan kuisis yang pemutarannya saya ulang lagi. Setelah kegiatan, saya mengirimkan dokumentasi kegiatan kepada wali murid melalui WA group. Nilai-nilai positif yang ada dalam pembelajaran menggunakan permainan kuisis di HP dan permainan cengklok, siswa menjadi tertantang dan termotivasi, terbangun percaya diri yang tinggi, bersaing yang sportif, juga mengajari strategi untuk menyelesaikan masalah. Nilai negatifnya adalah bagi siswa yang tidak mendapat dukungan orang tuanya membawa HP, kurang bersemangat, bahkan ada yang mogok tidak mau sekolah. Perasaan saya setelah melakukan perubahan di kelas, saya merasa tenang dan bahagia karena murid-murid saya termotivasi ketika belajar dengan saya, dan saya bersyukur sekali bisa menjadi calon guru penggerak angkatan ke-7. Ide dan gagasan yang timbul selama melakukan perubahan belajar sepanjang hayat untuk memotivasi
memotivasi diri saya dan murid saya, selalu berusaha memuliakan murid, melayani sepenuh hati, dan membuat suasana kelas terasa rumah kedua bagi anak-anak, dan mencari berbagai permainan untuk memadukannya dengan materi pembelajaran di dalam kelas. Ingin selalu membuat kesepakatan kelas setiap masuk kelas untuk membentuk karakter murid. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Awal mula saya sebelum melakukan aksi nyata, saya membaca dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya mengimplementasikan di kelas yang saya ampuh, yaitu di kelas 2 di SD Negeri Melaras Sumobito, Jombang, Jawa Timur. Aksi nyata saya ini sudah saya laksanakan selama 1 minggu untuk menerapkan pemikiran KHD di lingkungan sekolah saya dan bisa menjadi praktek baik untuk rekan sesama pendidik. Berdasarkan pemikiran KHD yang perlu saya implementasikan di dalam kelas saya adalah menjadi guru among yang bisa menuntun dan memong pembelajaran berpihak kepada murid yang merdeka sesuai dengan kodratnya, menerapkan trilogi pendidikan Ingarso Sungtulodo Ing Madyo Mangunkarso dan Tuturi Handayani, berasaskan trikon kontinuitas, konvergensi, dan konsentris, penanaman budi pekerti, menjalankan nilai-nilai sosial budaya lingkungan sekitar, dan sebagai implementasi belajar Pancasila, menciptakan budaya positif sebagai pembentukan karakter murid. Sebelum melakukan tindakan aksi nyata, saya mengobservasi terlebih dahulu kondisi dan permasalahan yang ada di kelas saya dan mengeksplorasi permasalahan yang ada di kelas yang saya ampuh. Adapun beberapa contoh kecil hasil observasi dan eksplorasi kondisi dan permasalahan di kelas 2 yang saya ajar adalah anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam gaya belajarnya. Ada yang visual, auditori, kinestetik, dan ada yang visual auditori. Kurangnya motivasi belajar anak ketika di kelas, ada yang tidak fokus, ramai dengan temannya, ngantuk. Ternyata permasalahan di atas disebabkan murid saya bosan dengan pengajaran saya yang kurang bervariasi, lebih banyak ceramah di kelas. Pada akhirnya saya mencari solusi untuk mengatasi masalah saya dengan cara saya merubah cara saya mengajar. Alhamdulillah, saya mengikuti guru penggerak ini bisa membantu saya memecahkan masalah yang saya hadapi di kelas saya dengan menerapkan pemikiran KHD. Anak terlahir merdeka sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain dan mengikuti zamannya. Sehingga saya mulai melakukan perubahan dalam cara saya mengajar dengan mengkombinasikan permainan-permainan di dalam kelas dan saya sesuaikan dengan materi yang saya ajarkan. Adapun permainan yang sudah pernah saya coba untuk diterapkan di dalam kelas adalah ada 2 jenis, yaitu permainan modern dan permainan tradisional. Permainan modern dengan menggunakan HP berupa kuisis, yaitu word wall. Permainan cengklok untuk mengajarkan materi pembagian kepada anak-anak dalam rangka menjelaskan pemahaman operasi pembagian adalah pengurangan berulang. Aksi nyata yang sudah saya lakukan selama 1 minggu ini saya gunakan sebagai praktek baik yang saya beri judul meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 2 SD Negeri Melaras Sumobito, Jombang, Jawa Timur dengan bermain kuisis dan cengklok.
Kalau prioritas dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ilmasil waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mulai guys, salat subuh niatkan dulu sampai teruskan. Oh, mulai sudah. Usolli ya, jawab dulu ya pertanyaan Bu Guru ya. Nanti kalian ada dikasih kesempatan Bu Guru masuk dulu ya. Ya, angkat tangan. Setelah itu jawab terus masuk ya. Oke. 3 kali 2. Satu ya. Nah, sebentar. 4 kali 2. 3 kali 3. Ya.
ya. Setuju? Mau tambah lebih banyak lagi soalnya? Nanti kita keluar jawabnya sambil bermain cengkok. Sudah? Kita satu lubang berapa? Oke ya. Tulis. Yasmin sudah paham? Ya apa ini dikasih lama? Kita akan bermain word. Ya, kita akan menggunakan kuis melalui HP. Kalian mengerjakan kuis itu dan anak-anak dengarkan dulu. Nanti kalian menjawab pertanyaan guru mengenai bagian-bagian dari pohon yang ada di dalam kuis itu. Ya, nanti ada gambarnya bagian-bagian pohon. Kalian jawab. Ini adalah apa, Nana? Daun. Dan ini? Bunga. Dan ini? Ranting. Terletak di mana? Tapak. Di? Tapak. Dan ini apa? Buah. Dan ini? Dan ini? Terletak di mana? Di dalam tanah. Nah, Bu Ani, sebelumnya tadi ya, saya sudah memesan di WA grup mengenai linknya, link kuis yang akan kalian kerjakan. Anak-anak, semangat untuk mengerjakan ini? Semangat! Yes! Oke, sudah paham ini ya? Kalau begitu, ini saya hapus dulu ya. Nah, saya hapus dulu. Caranya, kalian mengerjakannya, link yang sudah saya share tadi kalian klik. Setelah kalian klik, muncullah tombol start. Setelah muncul start, itu ada beberapa kolom nomor kalian pilih sampai selesai dan kalian kerjakan soalnya. Nanti kalian terakhir akan tahu hasilnya dengan sendiri. Siap? Siapa yang menang duluan dan hasilnya bagus, itulah pemenangnya. Siap? Setuju? Oke, anak-anak mulai ya sekarang. Ya, itu mulai ya sekarang diklik. Itu adalah nomor. Nah, nomornya diklik, dipilih. Ya, itu tinggal pilih. Yang mana? Iya, betul. Iya. Ya, dipilih. Lah, itu dipilih. Mana yang betul? Bagian mana kalian klik dengan jari kalian? Klik. Bagian mana yang betul? Kalian klik dengan jari kalian. Oke. Ayo. Siapa ya yang duluan ini? Ya, kamu lihat ini apa? Daun, cabang, cabangnya batang, akarnya. Apa itu daun? Kayak gitu. Apakah ini betul? Nyerap betul. Nafas dapat daun. Daun betul. Aku betul. Lo udah mau duduk di gunung. Daun buah. Bunga betul. Bu, kok belum kayak gini, Bu? Bu Ani, kok belum kayak gini? Oh iya, waktunya sudah habis.
Iya, Safa juara 1 karena selesai duluan. Iya. Oke, anak-anak, sekarang yang juara 1 Safa, ya, kemudian juara 2 Helda, kemudian juara 3 adalah Safia. Kita kasih tepuk tangan maju ke depan. Juara 1 maju ke depan. Kemudian juara 2 Helda maju ke depan. Juara 3 Safia maju ke depan. Nah, inilah yang juara kali ini pada kesempatan hari ini bermain kuis word. Nah, anak-anak, apa kalian yang lain juga pengen juara? Iya. Oke, semuanya hadiahnya adalah jempol juanya Bu Ani. Yang juara dapat hadiah jempol. Terima kasih, duduk dulu. Sudah selesai anak-anak permainannya. Apa kalian senang dengan bermain kuis ini? Apakah besok kalian ingin bermain kuis seperti ini lagi? Bagaimana tadi belajarnya sama guru? Senang? Apa yang membuat Helda senang? Bukan saya besar. Saya besar. Kalau Helda, harapannya Helda belajar yang seperti apa dengan menulis? Iya, terima kasih ya Helda. Yasmin, kami mau tanya, hari ini Yasmin suka belajar Bu Ani gimana perasaannya? Kalian sekali Yasmin. Harapan Jasmine apa? Keinginan Jasmine apa? Belajar sama Terima kasih Yasmin. Setelah mengamati pembelajaran Bu Ani di kelas, proses pembelajaran yang diterapkan Bu Ani sangat menyenangkan. Berbagai macam metode, diantaranya bermain, menyambut kuis. Saya lihat anak-anak sangat antusias dan sangat menggunakan dan semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Bu Ani lulus guru penggerak angkatan 7. Saya berharap Bu Ani bisa tergerak dan menggerakkan di lingkungan SD kita sendiri, terutama bisa menggerakkan semua teman-teman kita di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Testimoni aksi nyata. Saya mengambil 3 testimoni, yaitu 2 murid dan 1 rekan guru. Adapun hasil testimoni terhadap aksi nyata yang sudah saya lakukan adalah 2 murid saya merasa senang dengan perubahan yang saya lakukan dalam pembelajaran dengan mengkombinasikan permainan ketika pembelajaran, dan mereka semakin termotivasi untuk belajar. Harapan mereka adalah mereka bisa belajar sesuai bakat dan minatnya, dan lebih banyak lagi permainan yang dipakai. Juga menginginkan sosok guru yang baik dan sabar dalam menuntun. Testimoni terhadap rekan sesama guru, beliau menanggapi bahwa memasukkan permainan dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa, dan harapannya ke depan setelah saya mengikuti program guru penggerak, saya dapat semakin bergerak dan menggerakkan teman-teman sesama guru. Hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan modul 1.1, saya memperoleh pengetahuan baru untuk menuntun dan membimbing murid. Saya bisa mengimplementasikan di kelas, juga bisa digunakan sebagai praktek baik untuk rekan guru. Feelings, ternyata menjadi guru penggerak tidaklah mudah, harus melewati beberapa seleksi sampai dinyatakan lulus. Betapa bangganya dan senangnya karena saya bisa banyak belajar dari fasilitator, instruktur, dan pengajar praktek, juga berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan teman-teman CGP lainnya. Feelings, banyak sekali pengalaman dan hal baru yang saya temui selama saya menyelesaikan modul 1.1 ini. Di antaranya, saya merasa lebih peka terhadap murid saya dan keinginan mereka mengenai bakat dan minat mereka jika dibanding dulu sebelum mengikuti CGP. Dan saya harus menjadi guru yang lebih sabar dimulai dari sekarang, karena seorang guru tidak boleh memberikan hukuman pada muridnya, tetapi membangun budaya yang positif. Luar biasa, ini pengalaman yang berharga dalam hidup saya. Future, hal yang bisa saya lakukan ke depannya adalah terus menggali ilmu dan menerapkan di kelas saya. Tetap menyemangati untuk diri saya sendiri untuk melakukan perubahan demi melayani murid saya dengan sepenuh hati. Tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar menjadi guru penggerak adalah share pengalaman praktik baik dengan teman-teman guru dimanapun berada, dan semoga saya bisa melanjutkan pendidikan guru penggerak ini sampai akhir dan mampu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.